Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Arseli Rahma Yuliana, guru di SD Negeri Kupang 03, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya siap melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3. Saya mengambil tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 2 untuk kelas 4 SD. Berikut video praktik pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya laksanakan pada hari Senin 18 Oktober 2021. Selamat menyaksikan, mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Saat di jalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah, cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Dengan temanmu, jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh ayo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Semoga semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Nah sekarang Bu Seli mau cek kehadiran dulu. Coba bantu Bu Seli lihat kanan dan kiri kalian. Apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Iya. Ya, baik, semuanya masuk dan siap untuk belajar ya. Namun sebelum kita mulai belajar, kita akan awali dengan berdoa. Sebelumnya Bu Seli mau tanya dulu, siapa yang tadi berangkat paling awal sampai sekolah? Saya, Bu. Oh ya, baik. Hiral, Bu Seli minta tolong Hiral untuk memimpin doa ya. Nah, silakan Hiral. Berdiri, jaga beri salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Berdoa mulai, doa selesai. Nah, baik, terima kasih Hiral. Silakan semuanya duduk kembali. Nah, anak-anak, kita patuh contoh seperti Hiral ya. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Ya, semua harus apa anak-anak? Disiplin. Ya, terima kasih ya Hiral ya. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita mulai belajar agar lebih semangat lagi, kita mau menyanyikan dulu lagu nasional
dari Sabang sampai Merauke. Ibu Sally minta semuanya berdiri, sikap siap, dan nyanyikan dengan semangat lagu ini. Baik, silakan duduk kembali. Nah, semuanya sudah baik dalam menyanyikannya. Bu Sally mau tanya dulu, siapa yang tahu makna lagu dari Sabang sampai Merauke? Saya Bu, Ya, baik karena ya, apa maknanya? bisa terdiri dari banyak pulau dan keberagaman. Pinter, hebat sekali, karena ya pinter. Ya, benar sekali bahwa Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau yang memiliki keberagaman. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi keberagaman tersebut? Ibu sapa anak-anak harus senantiasa mensyukuri dan menghargai. Ya, itulah salah satu wujud cinta tanah air atau naturalisme. Ya, semua siap melakukannya? Ya, hebat. Nah, dari Sabang sampai Merauke, anak Indonesia pasti tahu gambar yang akan bisa ditunjukkan. Nah, perhatikan gambarnya. Gambar apa yang kalian lihat, anak-anak? Padi. Ya, hebat, pintar. Padi. Makanan pokok orang Indonesia apa ya? Nasi. Dari mana nasi berasal? Padi. Dari padi. Nah, padi itu termasuk jenis apa, anak-anak? Tumbuhan. Ya, ini materi yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita mau belajar apa tentang tumbuhan lagi? Kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan. Coba simak dan perhatikan apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran yang kedua. Ya, lalu apa tujuan kita belajar hari ini? Nah, melalui ilustrasi yang bisa ditampilkan, nanti juga ada video yang ditayangkan, gambar yang disajikan, dan juga dari kegiatan diskusi, anak-anak diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, anak-anak nanti menganalisis kewajiban. Lalu yang ketiga, menyajikan pengalamannya. Yang keempat, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan teknik. Yang keenam, membuat karya kolase dari tumbuhan dengan rapi. Ya, dalam pembelajaran kita hari ini. Lalu apa manfaat kita belajar hari ini? Nah, manfaat kita melaksanakan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dapat memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan secara seimbang. Yang kedua, yang ketiga, dapat memahami. Yang keempat, dapat membuat karya kolase dari tumbuhan sebagai wujud pemanfaatan tumbuhan secara bijak. Ya, semuanya mengerti? Mengerti. Baik, anak-anak siap untuk belajar hari ini? Ya. Kalau siap, semuanya harus semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Harus disiplin dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Karena apa? Sikap anak-anak selama mengikuti pembelajaran ini akan bisa dinilai, yaitu sikap disiplinnya, tanggung jawabnya, dan juga kemandirian, percaya diri. Ya, satu lagi, nanti dalam proses pembelajaran bisa akan memberikan poin atau nilai tambahan untuk kelompok yang aktif. Nah, Bu Sally sudah sediakan poin kelompok di sini. Nah, nanti setiap kelompok yang aktif menjawab, menyelesaikan tugas tepat waktu, akan Bu Sally berikan poin atau nilai tambahan. Ya, tapi untuk anak-anak yang masih bercanda terus, tidak memperhatikan, lalu tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, akan Bu Sally kurangi nilainya. Ya, satu anak-anak. Siap belajar? Ya. Are you ready? Yes, ready. Nah, kalau semuanya siap, kita mau tepuk semangat dulu agar lebih bersemangat. Ya, tepuk semangat. Semangat.
ya. Nah, sekarang siapa yang mau membacakannya? Saya, Bu. Baik, Ilham, silakan dibacakan. Yang lain menyimak juga ya. Yuk. Setiap hari Beni, adiknya, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua anggota keluarga diberikan kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ya, pintar sekali. Ya, terima kasih Ilham ya sudah berani membacakan. Kita berikan tepuk hebat dulu untuk Ilham ya. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Salut. Salut untuk Ilham. Nah, dari ilustrasi ini Bu Sari mau bertanya dulu ya. Tadi apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Oh, saudara? Menghabiskan makanannya. Ya, pintar, menghabiskan makanannya. Lalu apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Ya, pintar sekali, tidak menghabiskannya. Berarti dari kedua orang tersebut, siapa yang lebih bijak terhadap makanan? Kalian? Siapa? Beni. Ya, Beni yang lebih bijak ya dalam memanfaatkan makanan. Berarti kedua anak ini sebenarnya punya hak yang sama atau tidak, anak-anak? Punya hak yang sama. Apa haknya? Iya, pintar. Mengambil nasi secukupnya atau seperlunya ya. Mengambil nasi sendiri. Lalu apa lagi haknya? Mendapatkan apa? Makan malam. Nah, itu juga hak anak-anak. Kita bisa makan malam itu juga hak ya. Mengambil nasi sendiri itu juga hak kita. Nah, anak-anak semuanya, di sini siapa yang masih seperti adik Beni suka membuang-buang makanan? Tidak. Kalau tidak semuanya berarti hebat. Kalian sudah melakukan salah satu kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak, yaitu tidak membuang-buang nasi. Karena nasi tadi berasal dari apa, anak-anak? Padi. Dari padi. Padi itu termasuk tumbuhan. Ya, hebat sekali. Kalau masih ada yang seperti adik Beni, nah perhatikan gambar ini. Bisa punya gambaran. Nanti kalau adikmu atau tetanggamu tidak menghabiskan makanannya, ingatkan hal ini ya. Nah, bisa punya gambar. Gambar apa saja yang kalian lihat, anak-anak? Ada petani juga. Ada ikutannya, anak-anak. Ini gambar apa ya, anak-anak ya? Penanaman padi sampai menjadi nasi. Pinter ya, penanaman padi sampai menjadi nasi. Jadi prosesnya kita lihat bersama. Kenapa kita tidak boleh seperti adik Beni ya? Karena ini lihat anak-anak, perhatikan. Untuk membajak sawah, nah hari pertama itu sawah dibajak. Lalu hari yang ke-21 sampai ke-30 baru bisa ditanami padi. Kalau kita lihat anak-anak, 132 hari loh untuk proses menanam padi. Nah, sangat lama ya anak ya. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, anak-anak berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Jangan seperti adik Beni ya. Nah, anak-anakku semua, dari ilustrasi yang kita baca, ilustrasi gambar yang kita lihat, kita belajar ya bahwa kita punya hak untuk memanfaatkan tumbuhan. Namun kita juga punya kewajiban dalam memanfaatkannya. Mari kita ingat kembali, apa itu hak? Elsian? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Ya, hebat, pinter. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Lalu apa itu kewajiban? Saudara? Kewajiban adalah yang harus kita lakukan. Iya, sesuatu yang harus kita lakukan, itulah kewajiban. Nah, jadi keduanya harus seimbang ya anak-anak ya. Kita punya hak untuk memanfaatkan tumbuhan, namun jangan lupa kita juga punya kewajiban dalam memanfaatkannya. Nah, agar lebih jelasnya, Bu Seli punya video ya. Semuanya simak dengan baik-baik. Perhatikan dan amati gambar yang ada di dalamnya.
ya. Ya, sudah selesai ya videonya ya. Nah, Sari mau tanya dulu, apa yang dilakukan orang dalam video tersebut? Artika? Tidak? Iya, menebangi pohon secara liar. Apakah tindakan yang dilakukan orang tersebut itu baik? Tidak ya Nana ya? Tidak. Apa dampak dari yang dilakukan orang tersebut? Kalau tadi kita lihat dalam video ada dampaknya anak-anak. Apa saja dampaknya? Oh sudah? Membuat banjir. Membuat banjir. Apalagi dampaknya? Menyebabkan tanah longsor. Menyebabkan tanah longsor. Pinter. Apalagi tadi kalau dilihat dari video? Hewan kehilangan tempat tinggal. Iya, pinter. Hewan kehilangan tempat tinggal. Berarti apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan? Belum. Belum. Nah, tapi sebenarnya kita boleh tidak anak-anak menebang pohon, mengambil pohon? Boleh. Boleh. Biasanya untuk apa? Membuat kursi, Meja. membuat meja, membuat lemari, membangun rumah. Nah, pintar banyak sekali karena memang kehidupan kita tidak bisa lepas dari pohon ya anak-anak. Tapi, nah itu tadi anak-anak, kita tidak boleh menebangnya secara liar atau bisa disebut ilegal. Kita berhak ya, berhak untuk menebang pohon, tapi kewajiban kita tidak boleh mengambilnya secara berlebihan. Ya, hebat, pintar sekali. Nah, anak-anak, jadi apa dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak? Ya, Arya? Dapat merugikan kita dan orang lain. Iya, pintar sekali. Dapat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain, bahkan makhluk hidup yang lainnya. Anak-anak semua sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Semua sudah paham? Apakah ada kewajiban? Sudah ya. Kalau sudah, sekarang waktunya anak-anak mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, Bu Sally akan bagi kelompoknya dulu, ya. Kelompok 1, ya. Kelompok 1 nanti Ilham dengan Elsian, ya. Kelompok 1 silakan dipakai, ditempel di beda sebelah kanan boleh, ya. Ini nanti taruh meja. Lalu kelompok 2 Gerald dan Arya, ya. Silakan dipakai. Kelompok 3 ada Haura dan Kanaya. Ya. Kelompok 4 Osura dan Zahra. Ya, ini juga dipakai dulu identitas kelompoknya. Kelompok 5 ada Artika dan Lili. Ya, silakan semuanya dipakai dulu identitasnya. Dan sekarang waktunya membentuk meja kelompok. Silakan duduk bersama kelompok masing-masing. Yuk. Nah, semua sekarang sudah duduk bersama kelompok masing-masing ya. Nah, Bu Sally akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik dan juga bahan ajar. Nah, nanti tugas kalian adalah berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menyelesaikan tugas yang ada di LKPD. Ya, semuanya siap? Ya. Nah, baik, bisa dibagikan LKPD dan bahan ajarnya. Nah, sebelum mulai mengerjakan, anak-anak tulis nama kelompoknya dulu, ya, dan tulis nomor absennya juga. Silakan ditulis dulu. Nah, untuk tugasnya anak-anak, yang pertama nanti ada gambar. Silakan anak-anak jawab
silahkan dikerjakan dulu. Bu Seli beri waktu. Selamat mengerjakan. Nah, semuanya sudah selesai. Tugasnya anak. Baik, berarti semua sudah menyelesaikan tugas tepat waktu. Bu Seli beri poin 100 untuk tiap kelompok. Ya. Nah, lalu selanjutnya adalah anak-anak silakan berdiskusi kembali dengan teman kelompok untuk mencari informasi tentang manfaat tumbuhan. Boleh cari dalam buku atau bahan ajar atau boleh dari pengalaman kalian masing-masing yang kamu ketahui. Silakan kembali berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Bu Seli beri waktu ya 10 menit untuk mengerjakan. Ya, ada kesulitan tidak kasihannya? Sudah, sudah semua. Ya. Ini yang mau tanyakan? Kelompok 5. Ya, waktunya habis. Siapa kelompok yang sudah selesai? Wah, hebat, semuanya sudah selesai tepat waktu. Bu Seli berikan poin tambahan untuk setiap kelompoknya. Nah, 100 untuk setiap kelompoknya. Sekarang, siapa yang mau mempresentasikan yang tugas 1 dulu, yang tentang gambar? Baik, kelompok 5, silakan diwakili oleh siapa? Lili. Ya, Lili silakan maju. Kelompok lain, tolong memperhatikan. Ya. Pertanyaan, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A, menanam tumbuhan. Apakah tindakan tersebut baik? Baik. Apa dampak yang mereka lakukan? Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah. Nah, baik. Sudah selesai. Lili silakan duduk. Kita berikan tepuk hebat untuk Lili. Kelompok 5. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Salut. Salut untuk kelompok 5 yang sudah berani. Bu Seli berikan poin 100 untuk kelompok 5. Oke, ya. Nah, sekarang Bu Seli tanya, apakah jawaban dari kelompok 5 sudah sama atau berbeda dengan kelompok lainnya? Sudah sama ya, bahwa kedua gambar itu adalah menunjukkan sudah melaksanakan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Pintar sekali. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan manfaat tumbuhan? Elsian masuk ke depan ya, kelompok 1 dulu. Nama tumbuhan manfaat tumbuhan. Daun sebagai pembungkus membuat kerajinan tanah. Oh ya, hebat sekali. Ya, silakan duduk Elsian. Kita berikan tepuk hebat untuk Elsian. Kelompok 1 ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Salut untuk kelompok 1 dapat poin 100. Ya. Nah, dari jawaban kelompok 1, apakah ada yang jawabannya berbeda atau memberi tambahan? Tangan panduan. Baik, satu-satu semuanya punya jawaban yang berbeda ini. Kelompok 2 dulu. Apa? Dari kelompok 2. Kelompok kelapa, daunnya untuk gigi, daunnya untuk membuat ketupat dan sayur, buahnya untuk santan. Ya, hebat, pintar sekali. Kita berikan tepuk hebat untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Sekarang kelompok 3. Apa jawaban yang lain dari kelompok 3? Karena tumbuhan tadi manfaat tumbuhan untuk makanan pokok. Oh iya, pintar sekali. Ini tadi yang kita bahas ya. Padi, manfaat padi itu salah satu makanan pokok orang Indonesia. Ya, kita berikan tepuk hebat untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Dari kelompok 4. Jawabannya apa? Kalau tumbuhan baik, manfaat tumbuhan bisa menjadi tumbuhan.
Oh iya, kunyit sebagai bumbu masakan. Kita berikan tepuk hebat untuk kelompok 4. Tepuk hebat. Hebat. Untuk kelompok 5, jawabannya apa? Jahe untuk minuman. Oh iya, jahe untuk membuat minuman ya. Hebat sekali jawaban dari kelompok 5. Kita berikan tepuk hebat untuk kelompok 5. Tepuk hebat. Hebat. Karena semuanya sudah aktif, mau menjawab, berarti poin tambahan untuk kelompok 2 sampai 5 ya. Nah, baik anak-anak. Sekarang dari jawaban kalian kita tahu tadi yang jawab ya, salah satu manfaat tumbuhan adalah eceng gondok tadi bisa digunakan untuk bahan kerajinan tangan ya, dari jawaban kelompok 1 tadi ya, untuk kerajinan tangan. Nah, bisa punya ini anak-anak. Nah, semua perhatikan di layar PowerPoint ini. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam memanfaatkan tumbuhan adalah tidak mengambilnya secara berlebihan dan tidak boleh merusaknya. Nah, salah satu yang dapat dimanfaatkan dari tumbuhan adalah daun dan ranting garing untuk membuat kolase. Jadi mau tunjukkan contoh gambar kolase anak-anak ya. Untuk yang lain, kalau sudah tahu. Nah, amati gambarnya. Ini adalah contoh gambar kolase anak-anak ya. Dari gambar tersebut, bahan pembuatnya apa anak-anak? Daun kering. Ya, pinter, daun kering. Lalu kira-kira teknik yang digunakan apa ya untuk membuatnya ya? Teknik apa kalian? Iya, teknik menempel ya. Ini bahannya dari daun kering, tekniknya dengan ditempel ya. Lalu apa itu kolase? Nah, betul sekali jawaban kalian tadi ya, teknik menempel. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada permukaan gambar. Nah, kemarin Bu Sari sudah menemukan untuk membawa bahan-bahannya. Ada yang nanya, Bu, apa kok bawa daun kering? Daun kering kan sampah. Nah, saya aja ngambilnya di bawah pohon yang udah jatuh. Nah, sekarang dijawab oleh Bu Sari. Bahan yang diminta Bu Sari untuk membawa adalah ini anak-anak, untuk membuat karya seni kolase sebagai wujud pemanfaatan tumbuhan. Ayo, semua sudah bawa bahannya? Ya, coba disiapkan dulu bahannya. Bu Sari mau lihat daunnya. Ya, hebat, pintar sekali ya. Semua sudah membawa ya. Nah, semua sudah melakukan tugasnya. Ya, hebat sekali. Sebelum membuat, anak-anak lihat, simak, dan perhatikan video berikut ya. Video berikut akan membantu anak-anak untuk mengetahui bagaimana cara membuatnya. Tolong semuanya menyimak ya. Tuh, semuanya lihat layar di depan ya. Halo anak-anak hebat, melalui video ini kita akan belajar berkreasi membuat kolase dari tumbuhan. Kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2 ya, cara membuat kolase dari bahan alam atau tumbuhan di sekitar Anda. Selamat berkreasi anak-anak hebat, semoga bermanfaat. Baik. Nah, dari video itu kita bisa mengetahui tekniknya, bahannya, dan juga caranya. Apakah semua sudah jelas? Sudah paham caranya? Nah, kalau sudah paham dan tidak ada yang bertanya, silakan mulai mengerjakan sesuai langkah yang sudah disebutkan tadi dalam video. Atau anak-anak bisa buka LMPD-nya, itu ada petunjuk pengerjaannya. Ya, silakan mengerjakan. Sketsanya dulu, mau pilih gambar apa? Dikerjakan yang rapi ya, yang rapi ya. Waktunya sudah habis. Apakah setiap kelompok sudah selesai membuat kolase? Sudah. Kalau sudah diangkat, ditunjukkan semua hasil karyanya. Nah,
hebat, luar biasa. Semua menggambar untuk buku ya. Nggak apa-apa, hebat semuanya. Nah sekarang siapa yang berani untuk mempresentasikan hasilnya di depan? Saya pun. Baik, Atika silahkan ke depan. Yang lain memperhatikan. Ya. Saya membuat kolase berbentuk kupu-kupu. Saya mengambil daun-daun ini di halaman rumah. Daunnya yang apa saja? Daunnya daun nangka, Nangka, daun pisang, pisang. Iya, mau ada daun nangka dan daun pisang kering ya. Terima kasih Atika, silakan duduk. Kita berikan tepuk hebat untuk kelompok 5. Tepuk hebat. Hebat, hebat. 100 poin lagi berarti untuk kelompok 5. Sampai nggak cukup tempatnya nih. Nah, karena aktif sekali. Nah, hebat kelompok 5 ya. Sekarang silakan tempelkan hasil karya kelompok kalian di papan pajannya. Yang sudah selesai. Nah, Bu Seli mau tanya dulu sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Dari ilustrasi cerita, gambar tadi semuanya sudah jelas? Sudah. Sudah jelas berarti Bu Seli yang bertanya. Ya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Ya. Apa kewajiban kita sebagai masyarakat dalam memanfaatkan Tuhan? Melestarikan. Ya, kelompok 1 pinter. Melestarikannya. Kelompok 2? Merawatnya. Merawatnya. Pinter. Kelompok 4? Tidak merusaknya. Ya. Kelompok 3? Memanfaatkannya secara bijak. Kelompok 5? Pinter semua. Itulah kewajiban kita dalam apa anak-anak? Memanfaatkan tumbuhan. Nah, semuanya pinter ya. Nah, lalu yang kedua, bisa mau tanya dulu, apa teknik yang kita gunakan untuk membuat kolase? Teknik menempel. Hebat. Berarti semuanya sudah paham ya. Nah, sekarang silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, meja dan kursinya dikembalikan dulu. Duduk. Tempat semula. Ya, semua sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, semua sudah paham. Bu Seli sekali lagi mau bertanya, apakah ada yang mau bertanya atau belum paham tentang pembelajaran hari ini? Tidak. Kalau tidak, Bu Seli mau tanya dulu, ya. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Oh, sudah? Ada kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Pinter, hebat sekali. Ayo siapa lagi? Apa lagi yang sudah kita pelajari hari ini? Billy? Cara dan langkah membuat karya seni kolase. Pinter. Cara dan langkah membuat karya seni kolase. Ada lagi? Ya, Kanaya? Melaksanakan kewajiban memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Iya, memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Ya, hebat sekali. Itulah yang sudah kita pelajari hari ini. Kalau semua sudah jelas, sudah mengerti dan sudah paham, waktunya anak-anak mengerjakan evaluasi. Nah, anak-anak kerjakan evaluasi ini secara mandiri, tidak berkelompok lagi ya. Kerjakan dengan jujur, tidak boleh mencontek. Ya, paham anak-anak? Paham. Siap mengerjakan? Ya. Baik, sering bagikan soal evaluasinya. Kerjakan waktunya 15 menit. Lupa tulis nama dan nomor absennya dulu ya. Kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh. Baik, waktunya sudah habis. Semuanya dikumpulkan ya. Nah. Wah, nanti soal evaluasi ini akan Bu Seli koreksi dan hasilnya akan Bu Seli kirim ke WA group. Nah, untuk yang nilainya di bawah 70 nanti akan melaksanakan tugas remedial. Untuk yang nilainya di atas 70 akan melaksanakan tugas pengayaan. Nanti tugasnya akan dikirimkan Bu Seli di grup. Ya.
Jadi mau tanya dulu sebelumnya. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalau menyenangkan semuanya senyum dulu. Nah, senyum. Ya, walaupun pakai masker dan enak harus senyum. Ya. Lalu bagian mana atau kegiatan mana yang paling kalian sukai? Ayo. Membuat kolase. Apalagi yang paling disukai? Berdiskusi dengan temannya. Nah, semuanya senang. Bu Sari juga ikut senang. Semoga belajar hari ini bermanfaat ya anak-anak ya. Nah, bisa berguna untuk kita saat ini maupun masa yang akan datang. Nah, sebelum pulang agar bersemangat untuk pulang ya, kita mau menyanyikan dulu lagu Gundul-Gundul Pacul. Semuanya bisa? Bisa ya. Kita nyanyikan sambil bertepuk tangan ya, biar semangat. Yuk, 1, 2, 3. Gundul-Gundul Pacul. Kelompok tadi ya. Kelompok 1 mendapat poin 300. Kelompok 2 mendapat poin 300. Kelompok 3 mendapat poin 300. Kelompok 4 mendapat poin 300 dan kelompok 5 mendapat poin 500. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Kita berikan tepuk hebat untuk kelompok 5. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Salut. Nah, semuanya harus tetap semangat ya. Harus aktif dalam belajar ya. Nah, baik anak-anak, sebelum pulang, mari kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa ke depan? Baik, Artika ya, pemenang kelompok ini. Ya, silakan Artika. Baik, terima kasih Artika. Silakan duduk semuanya. Nah, silakan diberesin dulu alat dan tasnya, didongkan dulu sebelum pulang. Nah, semuanya perhatikan dulu. Bu Sari mau memberikan pesan sebelum pulang ya. Anak-anak semua, pesan Bu Sari, jangan lupa untuk tugasnya. Nanti Bu Sari akan berikan tugas remedial dan pengayaan. Silakan anak-anak mengerjakan sesuai dengan nilai yang kalian dapatkan, apakah remedial atau pengayaan ya. Lalu ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekarang pulang tidak boleh mampir-mampir, langsung pulang ke rumah masing-masing. Siap ya anak-anak ya? Iya. Seri akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Turut ya, keluarnya ya.